Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya, Romo Alois Budi Purnomo PR, melalui channel ini. Selamat berhari Minggu, semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, dan selalu bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam kehidupan kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup yang sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dalam persatuan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa, Tritunggal Maha Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, kita akan membaca bacaan yang kedua yang dikutip dari surat kepada umat Ibrani bab 5 ayat 1 sampai 6. Saudara-saudara, setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, sebab setiap imam agung dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun, demikian pula Kristus. Ia tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau, pada hari ini engkau telah kuperanakkan." Atau seperti firman-Nya dalam suatu nas lain, "Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata imamat Melkisedek." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan yang kedua sangat menarik untuk kita renungkan dalam ajaran suci dan tradisi suci Gereja Katolik Roma. Masih sangat dipertahankan, dijunjung tinggi, dihayati dengan setia dan penuh syukur, yaitu
martabat imamat yang disampaikan di dalam surat kepada umat Ibrani, pertama-tama dan terutama adalah martabat imam agung. Dan martabat imam agung itu pertama-tama menunjuk pada pribadi Tuhan kita Yesus Kristus yang imamatnya dalam keagungannya dihayati serentak sebagai imam, altar, dan kurban. Yesus Kristus menjadi imam agung ditetapkan oleh Bapa. Dalam surat yang tadi kita baca dikatakan, Kristus tidak mengangkat dirinya sendiri menjadi imam agung, tetapi diangkat oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakkulah engkau. Pada hari ini engkau telah kuperanakan." Anakkulah engkau. Sabda ini menunjuk pada Allah. Sabda ini merujuk pada Allah Bapa yang menetapkan Putra Allah yang Maha Tinggi menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Dan sebagai manusia, Yesus Kristus diangkat menjadi imam agung untuk mempersembahkan kurban sebagai tebusan bagi dosa-dosa seluruh umat manusia. Kendatipun sebagai imam agung, Putra Allah yang Maha Tinggi yang menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus dan sebagai imam agung tidak melakukan dosa. Persembahannya murni dipersembahkan sebagai penebusan dosa manusia. Karena itu, Yesus Kristus ditetapkan sebagai imam agung bukan menurut garis Nabi Musa, bukan menurut garis Harun, tetapi menurut penetapan Imam Melkisedek yang terhubung dengan Raja Damai Sejahtera. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Gereja Katolik mewarisi ajaran ini dengan mengangkat para imam agung melalui wakil Kristus, yakni Bapa Suci yang menunjuk dan mengangkat para uskup. Para uskup dipersatukan dalam kolegialitas rasuli. Para uskup dibantu oleh para imam dan para diakon dalam kesatuan kolegialitas pastoral dalam menggembalakan umat beriman. Maka uskup tidak mengangkat dirinya sendiri, imam tidak mengangkat dirinya sendiri, diakon tidak mengangkat dirinya sendiri. Semua itu menjadi penetapan anugerah panggilan yang dirancang oleh Allah agar keberlangsungan persembahan bagi Allah untuk penebusan dosa tetap lestari. Bedanya kalau Kristus sebagai imam agung mempersembahkan kurban itu untuk melulu penebusan dosa seluruh dunia, sedangkan para imam bersama Bapak Uskup mempersembahkan kurban di altar yang suci demi tebusan bagi termasuk dosanya sendiri. Itu yang dengan sangat jelas dikatakan di dalam surat kepada umat Ibrani. Setiap imam agung yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia
dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan kurban karena dosa. Seorang imam agung harus dapat memahami orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan. Karena itu, ia harus mempersembahkan kurban karena dosa, bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, itulah yang dihayati dalam ajaran suci dan tradisi suci Gereja Katolik Roma setiap kali kita merayakan Ekaristi. Pada saat itulah para imam dalam kesatuannya dengan uskupnya, dalam kesatuan dengan Bapa Suci, dalam kesatuan dengan para rohaniwan, mempersembahkan kurban Kristus bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri, termasuk mendoakan mereka-mereka yang jahil dan orang-orang yang sesat, bukan dengan membalas, tetapi dengan berdoa, mendoakan. Dan karena itulah Ekaristi disebut sebagai doa syukur agung. Salah satu bagian dari Ekaristi khusus doa syukur agung, tetapi Ekaristi sendiri secara keseluruhan merupakan doa yang paling agung. Maka disebut sebagai sumber dan puncak kehidupan gereja. Sumber dan puncak kehidupan seluruh umat beriman. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, persatuan dengan Kristus Sang Imam Agung sejati membuahkan sakramen imamat di dalam kehidupan gereja kita. Syukur kepada Allah. Kalau kita tempatkan di dalam Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52, semoga kita dimampukan melihat misteri dan rahasia yang begitu agung iman itu, seperti Bartimeus yang melihat misteri agung di dalam Kristus dan terus mempersembahkan doa-doa kepadanya. Semoga bermanfaat. Ibu Maria dan Bapak Yosef selalu mendoakan kita. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.